Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ulpi Nurhayati. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Pakenjeng. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252112656. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk, siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Para selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu cek dulu kesiapan pembelajarannya. Ya, kelasnya sudah bersih? Sudah. Bersih, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Kita mulai pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu nasional. Baik, siap? Siap.
stretching dulu. Nah, ya, supaya semakin semangat untuk memulai pembelajaran. Kita stretching dulu siap? Siap. Baik, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap untuk belajar? Siap. Minggu lalu kita sudah membahas apa? Hikmah, sikap, amanah, dan sikap jujur. Ya, hikmah, sikap, amanah, dan sikap jujur. Apa sih hikmah, sikap, amanah, dan sikap jujur itu? Oke, banyak sekali ya hikmah dari sikap amanah dan sikap jujur. Pertama kita bahas dulu itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Memulai pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan perintah Allah untuk sujud syukur, tasbih, dan tilawah. Yang kedua, melalui pembelajaran diskusi peserta didik dapat menjelaskan bacaan sujud tasbih, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, tasbih, dan tilawah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Yang akan dibahas di bab ini adalah tentang 3 macam sujud. Ya, 3 macam sujud. Yang pertama ada sujud tasbih, 2 sujud tilawah, 3 sujud syukur. Kalian tahu sujud? Tahu. Sering kalian lakukan di dalam sholat. Namun ketiga sujud ini berbeda ya. Ada yang dilakukan di dalam sholat, ada juga yang di luar sholat. Ya, nah untuk itu kita bahas ke selanjutnya ya. Nah ini penjelasan ya bahwa di PPT ini kalian akan menjelaskan sujud sahwi dan tata caranya, sujud syukur dan tata caranya, menjelaskan sujud tilawah dan tata caranya. Nah, sebelum ketiga sujud ini, tadi kalian kan sudah tahu sujud itu kita lakukan biasanya di dalam sholat. Nah, apa sih pengertian sujud? Ya, coba siapa yang mau membacakan pengertian sujud? Cungkan tangan. Baik, Sally, silakan bacakan. Pengertian sujud. Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Nah, sujud itu berarti suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, ya, kemudian lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari itu menempel pada alas sholat. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang sujud syukur, ya. Sujud ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Nah, sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya ataupun kesulitan. Ini adalah pengertian sujud syukur. Dari gambar kita terlihat, ya. Dari gambarnya berarti ini kenikmatan apa? Mendapatkan apa? Keberhasilan. Mungkin ini mendapatkan juara dunia, ya. Nah, sujud syukur langsung di lapangan sepak bola. Nah, yang kedua kita bahas adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika terjadi hilaf dalam ibadah sholat. Ya, pernah nggak kalian lupa misalnya rakaat sholat? Ya, nih, ya. Kita pancing dulu dengan satu buah video. Pernah nggak kayak gini? Sering?
Ya, ada saja. Atau bertemu ketika kita membaca Quran, kemudian bertemu surat sajadah, itu kita lakukan sujud tilawah. Ya, 15 ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Yang apa nih? Kita dari sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Ya, yang pertama manusia tidak boleh sholat. Diskusi kelompok. Karena ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, hari ini kita lakukan diskusi kelompok dengan pembahasan sujud syukur, sawi, dan tilawah. Ini ada LKPD ya, kalian yang harus berdiskusi harus dikerjakan secara berkelompok ya, dibagikan LKPD-nya. Nah, silakan lakukan diskusi kelompok untuk mengisi LKPD-nya secara bersama-sama. Ya, di sini ada beberapa petunjuk ya. Kalian bacakan dengan seksama petunjuknya untuk cara pengisian dari LKPD-nya ya. Jadi yang pertama diskusikan dulu, baru jawab beberapa soal yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi. Sudah semua? Sudah. Baik. Selanjutnya berarti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, yang pertama kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti kelompok seri ya. Silakan kelompok seri untuk ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di samping kanan saya ada Mutiara, sampingnya lagi ada Risna, samping kiri saya ada Nuraini, dan sampingnya ada Arya. Di sini saya sebagai moderator. Mari kita mulai dengan yang pertama, Arya yang akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat besar atau terhindar dari musibah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ke akhir dari pembelajaran. Ya, sebelum kita menutup, kita ambil kesimpulan dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, atas penutup dari pembelajaran kita hari ini. Sujud kekurangan dalam sholat seperti lupa gerakan, bacaan atau kelebihan rokaat. Oke, yang pertama yang kita simpulkan adalah tentang sujud sahwi. Selanjutnya yang kedua adalah tentang sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang apa? Betul ya. Jadi sujud syukur itu kita lakukan ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Kalau sujud tilawah apa berarti maksudnya? Berarti sujud tilawah itu ketika kita mendengarkan ayat sajadah, ya, atau kita mendengarkan ayat sajadah. Ya, baik. Nah, proses pembelajaran hari ini kita cukupkan, ya. Nah, untuk minggu depan